Saudari suaranya jelas gak sekarang? Tes? Jelas, Dad. Jelas ya? Sorry ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi yang mana Ustaz Dadit? Yang kepotong Sanian? Zat yang sanian. Bagian 1. Oke, kita lanjut ya. Nah, oke. Langkah berikutnya, langkah yang kedua, wanita yang istihadah saat ketika akan melaksanakan sholat. Langkah kedua, angtah syua farjaha wujuban binahwi kutnin. Yakni dia itu harus mencocokkan atau harus menyumbat farjinya, wajib ya, dengan seumpamanya tisu. Apa tujuan menyumbat itu? Tujuannya adalah wadalika daf'an lina jasi au takhfifan lah. Karena tujuannya itu sadadit, tujuan menyumbat untuk menolak najis ataupun meminimalisir najis. Darah itu kan hukumnya najis. Dengan disumbat ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama tidak akan keluar. Kemungkinan kedua adapun keluar pun akan meminimalisir. Dalam artian gak bakal banyak keluarnya. Cuman di sini lihat, innama itu adatul hasr ya, adatul hasri. Innama yajibu dzalika bi syurutil atiyah. Wajibnya disumbat itu dengan beberapa syarat. Syarat pertama, Allah tata'adda la yuhtamalu adatan. Ta'ada itu maknanya iya ya, doror Ustaz. Berarti gini, wajibnya disumbat apabila tidak membahayakan dengan ukuran bahayanya menurut adat, atau tidak menyakitkan. Ukuran menyakitkan itu sekiranya menurut adat itu sakit banget. Contoh kita tanyakan, ini bukan masalah jorok atau tidak ya, ini secara hukum. Contoh, antum itu menanyakan ke teman antum, kira-kira kalau kamu mendetailkan, mencek darah head kemudian dimasukkan putnah yang disumbat, itu sakit gak? Kata teman antum, wah sakit banget. Nah, ketika ada istilah sakit banget menurut adat ya, dalam artian menurut teman antum, maka gak wajib untuk disumbat. Jadi wajibnya disumbat itu apabila tidak menyakitkan atau tidak memberikan efek bahaya gitu, efek negatif. Yang kedua, syaratnya wajib disumbat dengan kutnah itu ala takuna soimatan, apabila wanita itu tidak berpuasa. Maksudnya apabila wanita itu posisinya itu bukan di bulan Ramadan atau bukan sedang berpuasa. Sehingga contoh antum itu banat sekarang itu mustahados di bulan Ramadan sekarang, sedangkan wajib untuk melaksanakan puasa, juga untuk melaksanakan sholat. Berlaku nggak sumbatan itu di dalam bulan Ramadan ini, yang di mana posisi antum sedang puasa? Fa in kanat soimatan tarokatil haswa ya, naharon. Ketika posisi wanita itu sedang berpuasa, maka wanita itu jangan melakukan sumbatan di siang hari, karena itu akan jeratnya akan efeknya akan membatalkan puasa tersebut gitu. Jadi itu syarat kedua, wajibnya disumbat apabila wanita itu tidak berpuasa atau di bulan Ramadan lah katakan. Sehingga ketika dia sedang berpuasa, maka enggak wajib disumbat. Syarat ketiga, Allah la tahtaja ilaihi fa in tahtaj ilaihi lam. Wajibnya disumbat itu apabila memang dibutuhkan. Maksud yang dibutuhkan di sini gini, andaikan saya tidak menyumbat,
ini kemaluan dengan kutna, maka darah akan mengalir nih, akan terganggu saat ketika sholat, akan keluar najis itu darah, maka itu wajib. Tapi fa in lam tahtaj, apabila tidak butuh wanita itu, ilaihi marjinya pada apa? Pada Kutna. aslu ya, asli sumbatan, maka lam yajib, Oh, menyumbat tidak Allah. wajib. Jadi wajibnya menyumbat apabila dibutuhkan. Kalau memang tidak butuh, ya udah nggak wajib. Mau pakai langkah kedua boleh, ataupun tidak pun ya boleh. Kalau tidak ada tidak ada kebutuhan. Oke, langkah ketiga. Jadi langkah pertama wanita itu harus membasuh kemaluannya dulu. Langkah kedua harus menyumbat. Itu pun dengan 3 syarat ya. Sekarang langkah ketiga, saat ketika wanita mustahado hendak melaksanakan sholat adalah langkah ketiga, angtasi babak dari kalau farja. Dia itu harus istilahnya tuh pakai ini pembalut. Dia itu harus memakai pembalut setelah melakukan langkah sebelumnya, yakni setelah dia membasuh kemaluan dan setelah disumbat. Wajibu al asbu bisyartaini. Nah, ini pun sama, wajibnya pakai pembalut itu dengan 2 syarat. Syarat pertama apa? Ang tahtaja ilai sama, apabila dibutuhkan, maka itu hukumnya wajib. Bagaimana contohnya? Bi'an lam yang koti adam bil haswi, seperti contohnya darah itu tidak putus-putus dengan disumbat. Fa'inin koto'a adam bil haswi lam yajib, apabila dengan disumbat darah itu akan berhenti, maka pakai pembalut gak wajib. Jadi wajibnya pakai asli itu pembalut itu apabila dibutuhkan. Kalau tidak dibutuhkan, seperti contohnya, ya udah dengan cara disumbat pun darah tidak akan keluar, ya udah nggak wajib pakai pembalut. Katakan pakai softtek. Itu syarat pertama. Syarat kedua sama, Allah tata'adda bihi ta'addayan la yuhtamalu adatan. Sama, wajibnya memakai pembalut apabila tidak menyakitkan. Ini hampir sama dengan disumbat ya. Fa in kana kadzalik lam yajid, apabila pakai pembalut itu akan menyakitkan, maka hukum memakai pembalut tidak wajib. Nah, langkah-langkah wanita yang istihadah saat ketika hendak melaksanakan sholat ada 3, Ustaz Radit. Ada yang disyaratkan, ada yang enggak. Yang tidak disyaratkan itu hanya langkah pertama, yaitu membasuh farjinya saat ketika sebelum melaksanakan wudu. Langkah kedua disumbat, itu ada syaratnya ada 3. Langkah ketiga pakai pembalut, dan di situ pun ada 2 syarat. Nanti antum skemakan oleh antum sendiri ya. Sekarang, Ustaz, bagaimana hukumnya? Apakah cukup pakai pembalut tanpa tanpa disumbat? Ustaz, bagaimana kalau gini? Membasuh, mencuci farji, kemudian langsung pakai pembalut tanpa disumbat, apakah cukup? Nah, hal yakfi al-iktisaru alal asbi, apakah cukup memakai pembalut tanpa disumbat? Jawabnya gini, banat lihat. Naam, yakfi al-iktisar alal asbi in mana adam. Naam, jadi ya cukup memakai pembalut saja apabila dengan memakai pembalut bisa mencegah darah. Jadi gini. Ini ada syarat ya. Cukupnya pakai pembalut saja tanpa disumbat apabila dengan dia memakai pembalut darah akan tercegah.
Madahu al-Romli. Ini pendapat daripada Imam Romli. Oke, langkah keempat, ini Ustaz Adit Robian di sini masih nyambung dengan yang ini ya, dengan yang awalan ini ya. Maya jamu ini dengan awalan ini. Nah, ini masih nyambung ke sini. Masih nyambung ke Robian. Nah, ini. Jadi langkah yang keempat yang harus dilakukan oleh wanita yang istihadah saat hendak melaksanakan sholat, langkah keempat, ang tatawa doa ba'da duhuli waqtis sholah. Dia harus melaksanakan wudunya setelah masuk waktu sholat. Kalau duhur berarti harus masuk setelah masuk waktu duhur. Ustaz, bagaimana kalau dia wudunya itu sebelum masuknya waktu sholat? Wala yajuju ang tatawaddo'a qabla dukhuli waqti sholah. Enggak boleh wanita yang istihadah wudunya itu sebelum masuk waktu sholat. Contoh, kalau duhur itu jam 11, enggak boleh. Harus jam 12. Yang dimana jam 12 itu masuknya waktu sholat. Apa Ustaz alasannya ini yang antum catat? Li'anna taharatu darurat. Sebab wanita yang istihadah bersucinya pun itu darurat. Paham ya? Sebab wudunya, sucinya wanita yang istihadah itu merupakan taharatu darurat. Bersuci yang darurat. Sehingga dia itu melaksanakan wudunya harus di tepat waktunya. Dalam artian harus sudah masuk waktu sholat. Kemudian langkah yang kelima, al-mutawallatu bainal kul. Mutawalah bainal kul, ya. Dia itu harus terus menerus, artinya gini, iktisal, yang goslul farji, kemudian haswi, kemudian asbi, kemudian wudu. Nah, harus itu. Harus menyambung. Dan jangan ada jeda. Paham Ustaz Radit? Paham Barat ya? Jadi jangan ada jeda. Contoh, jangan gini. Setelah membasuh kemaluan, ada jeda 5 menit. Gak boleh. Baru menyumbat. Setelah disumbat, ada jeda lagi 2 menit. Gak boleh. Tapi apa? Harus mualatu bainakul di sana yang 5 tadi harus disusun, tapi dengan cara tidak boleh ada jeda langsung. Sehingga fatajibu al-mubadaratu bil hasbi ba'dal ghuslil farji. Sehingga wanita itu harus bersegera untuk menyumbat setelah membasuh kemaluan. Wal mubadaratu ba'da dzalika bil asbi. Dan wanita itu harus bersegera setelah disumbat, harus langsung pakai pembalut. Fal wudu'i was fasoli, setelah itu wudu kemudian sholat. Nggak boleh ada jeda, nggak boleh. Paham, Banat? Ustaz, bagaimana kalau gini? Ya, wanita itu mualah. Dalam artian setelah ghusl farji langsung bil haswi, bahkan langsung bila asbi, kemudian wudu dan sholat. Cuman ketika mau sholat, dia mengakhirkan. Dia tidak langsung sholat. Bagaimana Ustaz kalau gitu? Lihat, wala yajuju laha ang tu'ah khoros sholat li syai'in, catatannya illa ma kana limaslahat bis sholat. Wanita itu tidak boleh mengakhirkan sholat dikarenakan sesuatu, kecuali
mengakhirkan sholatnya dia itu memang tujuannya untuk kemaslahatan sholat. Maksudnya Ustaz, bagaimana? Seperti contohnya bagaimana? Mengakhirkan sholat tujuannya untuk kemaslahatan sholat. Dalika kasatil aurat. Seperti antum menutupi aurat dengan menggunakan mukena yang detail, yang dimana memakai mukena itu kan menghabiskan waktu contoh beberapa menit. Itu gak apa-apa. Seperti bagaimana lagi? Intidori jamaah. Seperti menunggu untuk berjamaah. Contoh imamnya belum datang. Berarti itu mengakhirkan sholat. Iya, mengakhirkan sholat. Tapi tujuannya untuk kemaslahatan sholat apa? Menunggu untuk berjamaah. Boleh ya? Boleh. Tapi secara hakikat gak boleh ya. Terus apa lagi? Wa ijabatil muadzin. Untuk menjawab adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illa antum belum sholat. Saya nunggu dulu. Ini adzan. Dan saya akan menjawab adzan. Tidak langsung. Itu ada jeda kan. Adzan itu minimal 5 menit ya. Ada jeda. Nah jedanya itu nggak apa-apa. Kalau 5 selati sholat. Contoh lagi apa lagi? Wa iqamati sholat. Nunggu qomat sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha. Itu mungkin 1 menit kan. Terus apa lagi? Warotibatil qabliyah. Banyak ya. Dalam artian melaksanakan sholat ratib qabliyah. Tapi fa in akharat li ghairi maslahati sholat darro. In di sini apabila insyarat ya. Apabila wanita itu mengakhirkan sholat karena tujuannya bukan untuk kemaslahatan sholat, maka itu membahayakan. Seperti apa? Setelah dia ghuslul farji, kemudian haswi, kemudian asbi, kemudian wudu dan mau sholat, ternyata ada call dari ininya, dari boyfriendnya. Diangkat sehingga keenakan. Kemudian dia mengakhirkan sholat. Itu kan gak ada maslahatnya untuk sholat. Maka itu doro. Sehingga wajib alaiha an tu'ida jami'a ma taqaddama. Lihat, jami'ah di sini, jami'ah taqaddama di sini mulai daripada apa? Goslun sampai aludu. Maka wanita itu wajib mengulang lagi seluruh apa yang sudah dibahas. Berarti ghuslul farji, bil haswi, kemudian asbi, kemudian wudu. Gitu Sadadit. Apabila dia mengakhirkan sholatnya itu bukan karena kemaslahatan. Adapun untuk kemaslahatan sholat seperti sholat qobliyah dulu ya boleh. Langkah yang keenam, bagi wanita yang istihadah saat ketika hendak melaksanakan sholat, yajibu alaiha luduk likuli fardin. Dia wajib untuk apa? Untuk terus wudu saat ketika hendak melaksanakan sholat fardu. Ustaz, saya itu tidak melaksanakan pembatalan wudu. Bagaimana? Nah, karena dia wanita istihadah itu dianggapnya seperti daimil hadas ya. Tuh. Yakni wa qad yajibu alaiha likulli fardin aidan tajdidul ghuslil farji wal isabati bil asah. Jadi bukan hanya sebatas wudu saja, tapi apa? Dia wajib juga untuk apa? Untuk mengulang. Tajdid itu mengulang, membasuh kemaluan, kemudian menyumbat, kemudian pakai pembalut. Menurut kaul asal. Jadi bukan hanya sebatas untuk wudu saja. Wah, ribet pokoknya. Wanita yang istiadah ketika mau sholat itu ribet banget. Ada pertanyaan nggak? Sebelum lanjut pada halil mustadoh antara apa? Alan Banat, ada pertanyaan nggak? Tes? Alan ada pertanyaan? Nggak ada? Belum ada? Iya, paham Ustaz.
Oke, paham ya? Itu Ustaz Adit langkah-langkahnya. Antum catat, takutnya nanti antum ketika punya istri antum mengalami istihadah. Lalu sekarang gini pertanyaannya. Ustaz, apakah boleh wanita istihadah melaksanakan sholat sunnah? Ya. Halil mustahabati ang tatanafala. Boleh enggak wanita yang istihadah melaksanakan sholat sunat? Dijawab, lil mustahadati ang tatanafala masya'at fil waqti wa ba'dah. Nah, boleh bagi wanita yang istihadah melaksanakan sholat saat itu apa? Saat itu apa saja. Apa saja. Sholat sunat apa saja. Baik di waktunya ataupun setelah. Contoh bagaimana? Contohnya gini. Banat mengalami istihadah. Ya. Kemudian dia itu melaksanakan sholat isya. Isya. Biasa dia sebelum sholat itu melaksanakan langkah-langkah yang tadi sudah disebutkan ya kan. Ghuslul farji, bil hasbi, kemudian wudu. Tapi setelah wudu dia tidak langsung sholat, tapi sholat qobliyah dulu. Boleh. Lihat, boleh. Kemudian dia sholat isya. Setelah sholat isya, dia langsung sholat sunat ba'diyah, baru taraweh. Boleh. Nggak harus tajdid dulu, bahkan tajdid dulu ghuslul farji. Enggak. Di dalam sunat itu. Jadi gini, antum catat. Wajibnya seorang wanita yang istihadah harus tajdidul wudu itu apabila dia melakukan sholat fardu. Jika dia hendak melaksanakan sholat fardu, adapun sholat sunat enggak usah. Karena sepaket, katakan itu sepaket. Paham ya Ustaz Adit ya? Jelas enggak Ustaz Adit? Paham Ustaz. Oke. Nah, itu ya. Itu dalilnya. Lil mustahadati ang tatanafala masa'at bil waqti wa ba'da. Hukmu huruji dam ba'da al-asbi. Sekarang menjelaskan hukumnya keluar darah setelah dibalut. Ustaz, bagaimana hukumnya ketika sudah dibalut kemudian masih keluar darah? Bagaimana hukumnya Ustaz? Dijawab oleh antum Ustaz Adit. La yadurru khurujud dam ba'dal asbi. Tidak menjadikan masalah dan artian labas atau adi itu gak apa-apa ya. Tidak apa-apa keluarnya darah setelah dibalut. Tetapi dengan catatan illa in kana bisababi taksir bisaddi. Tidak apa-apa itu dengan catatan kecuali karena disebabkan taksir itu. Tahu gak taksir apa? Taledor gak? Taledor. Hah? Tahu. Tahu ya? Paham gak bahasa istilah taledor? Gimana? Hah? Paham. Taledor itu apa ya maksudnya? Kurang teliti pisadi di dalam membalutnya, mengikatnya. Paham nggak? Contoh gini. Istilah teledor itu gini. Dia itu contoh mengikat pembalutnya itu tidak teliti sehingga longgar. Paham nggak? Dengan kelonggaran itu akan memudahkan keluarnya darah. Jelas nggak? Paham nggak? Paham Ustaz. Nah, itu yang bahaya itu hal seperti itu. Adapun saya itu memang dengan detail betul-betul mengikat. Tapi aneh, ini darah masih keluar. Nah itu istilah layadur khurujudan ba'da asbi itu. Adapun contoh antum punya sifat taksir
taksir, yakni teledor atau gegabah terhitung gegabah di dalam mengikatnya atau tidak detail di dalam mengikatnya, maka itu yang jadi bahaya itu seperti itu. Lalu apakah darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita istihadah itu akan diampuni apa tidak? Nah, hal yu'fa anda mil mustahadah. Apakah diampuni darahnya wanita istihadah? Jadi gini ya, kita flashback. Anda mau tanya hukum saat ketika darah keluar setelah dibalut, hukum keluar darahnya itu membahayakan apa tidak terhadap keabsahan sholat? Bisa jawab? Alan Banat, ini sangat erat dengan antum nih hubungannya. Jawab, haram yakni membahayakan pada keabsahan sholat enggak darah keluar tersebut? Membahayakan. Tidak. Tidak. Kalau jawabannya apa? Kalau tidak gegabah di dalam mengikat pembalut tersebut, paham? Adapun memang dia itu ketika ditanya lah, kok bisa masih keluar itu darah? Saya lupa. Ternyata waktu pakai pembalut saya itu tidak memeriksa. Jadi longgar. Maka kata itu yang membahayakan dalam artian sholatnya tidak akan sah seperti itu. Tapi adapun enggak kok saya ini memakai pembalut itu detail banget sampai geratannya saking kencangnya mengikat itu. Tapi aneh, ini masih keluar. Nah, itu yang tidak membahayakan sholat dalam artian sholatnya sah. Sholatnya sah, saudara. Nah, sehingga di sini kan kita lanjutkan gini. Kalau sholatnya sah, yang jadi pertanyaannya, Ustaz, ini yang tidak membahayakan itu banyak atau sedikit, paham nggak? Keluarnya itu banyak atau sedikit. Nah, lihat, hal yupa anda mil mustahadoh, apakah diampuni darah istihadoh? Jawabannya yupa an kasirin wa qalilid damil istihadoh ingdal alam. Intinya, keluarnya itu mau banyak mau sedikit, yang penting dengan catatan, dia tidak gegabah di dalam mengikatnya, tapi masih keluar darah. Menurut Imam Ibnu Hajar al-Makki, tidak ada istilah sedikit atau banyak, tetap diampuni. Paham? Tapi yupa an qalilihi faqat ingdal alamah Romli al-Misri rahimahullah. Tapi kalau menurut Imam Romli, yang diampuni itu yang tidak dianggap itu maksudnya yang sedikit, adapun banyak, maka itulah akan menghalangi terhadap keabsahan sholat. Lalu bagaimana cara untuk menghukuminya? Mana yang harus diambil? Imam Ibnu Hajar secara gini ya, idza ta'arada bainal hajar wa ramli, maka qudimal hajar. Saat ketika Imam Ibnu Hajar sama Imam Ramli bertentangan, maka yang harus diambil adalah Imam Ibnu Hajar. Nanti ada kaidah dalam fikih seperti itu ya. Terus idza ta'arada bainan Nawawi wa Rafi'i qudima Nawawi. Harus memang betul-betul paham. Nah, jadi itu ada dua pendapat ya. Pendapat pertama menurut Imam Ibnu Hajar, mau sedikit ataupun banyak, yang penting apa? La taksir fisidat. La taksir fisat. Maka boleh dihampura. Dalam artian tidak menghalangi terhadap keabsahan sholat. Menurut Imam Romli, enggak, jangan gitu. Nah, yang diampuni itu yang sedikit, adapun banyak itu yang akan menghalangi terhadap keabsahan sholat. Yang diambil mana? Ya itu terserah antum. Tapi saya selalu mengambil ketika ta'arud, yang
bertentangan antara dua ulama ini, yakni Imam Ibnu Hajar dan Imam Al-Albani, saya selalu mengambil pendapat Imam Ibnu Hajar. Hukmun kita idamil mustahado. Sekarang gini, bagaimana hukumnya darah istihado itu berhenti? Bahkan berhentinya itu saat ketika sholat. Nah, kita akan bahas. Ida tawaddu'atil mustahdoh summan koto adam ba'dal wudu au bihi au bisolah. Nah, ketika wanita istihadoh melaksanakan wudu, kemudian setelah wudu darah itu berhenti. Au bihi, atau berhentinya itu, lihat ini au itu kan makna ikhtiar ya, pilihan. Ini atop ke sini ya. Atopnya itu jadi gini. Summan qata'a dam bil wudu. Ini takdirnya ayat bil wudu. Atau lihat, berhentinya darah itu saat ketika wudu. Au bis sholat, atau di dalam sholat. Berarti ada tiga ya, ada tiga fase. Berhentinya itu setelah wudu, atau masih berada di dalam wudu, atau dalam keadaan sholat. Bagaimana yang harus dilakukan oleh si orang banat? Fa'in wasi azamanul inkito. Lihat, wudu'an wassolata wajaba i'adatul wudu'i wa ma ma'ahu. Ya. Apabila berhentinya darah itu lama, yang dimana ukuran lama tersebut itu cukup untuk wudu dan sholat, maka wanita itu wajib mengulang wudu berikut sholatnya. Jelas ya? Contoh, banat itu mengalami istihadoh, kemudian setelah wudu, kok ini nggak kerasa keluar ya, pas dilihat, wah ini berhenti. Setelah wudu itu berhenti, maka ketika pemberhentian darah itu, contoh 15 menit, yang dimana 15 menit itu cukup untuk melaksanakan wudu dan sholat, maka banat itu harus ulang wudu lagi dan sholat tersebut. Ustaz, kalau gini bagaimana? Berhenti darah itu waktunya ketika diukur, dipelumukan tidak cukup untuk wudu dan sholat. Wa ila, apabila berhentinya itu sebentar, ila itu ain la yasa zamanul inkita wudu'an wa sholah, itu takdirnya. Jadi ila di sini takdirnya apa? Sorry ya, anak nggak pakai pulpen ini. Inla yasau ini yasau zamanu ini kita yang ini ya, ini udah awas sholat, maka seperti bagaimana bi an lam yasa zamanul in kita wudu'an wasolah. Contohnya seperti berhenti darahnya itu memang tidak cukup untuk melaksanakan wudu dan sholat, maka balayal jamuha syai'un, wanita tersebut dianggap ya udah nyambung dalam artian nggak usah mengulang sholat lagi, wudu lagi, langsung sholat aja. Itu dianggapnya nggak apa-apa gitu. Paham nggak? Jelas nggak? Gimana tadi, Sat? Gimana tadi, Sat? Apa? Gimana tadi, Sat? Gini. Karena dia ada dua fase ya. Apabila pemberhentian darahnya
darahnya itu lama, dengan ukuran lama itu cukup untuk wudu dan sholat, maka wajib untuk mengulangi wudu tersebut ya. Wudu dan sholat, paham? Paham. Paham, Ustaz. Tapi, Apa ya, Alan. maksudnya berhenti lama darahnya tuh kayak apa, Ustaz? Iya, maksud lama gini, contoh. Oh, bensin nih. Antum itu kan tadi Iya, kasusnya Pak, sedang contoh ya, ini sorry. Sedang istihadah. Sedangkan wanita istihadah itu kan dituntut untuk melaksanakan sholat gitu kan. Sedangkan ketika dia akan melaksanakan sholat harus melakukan langkah-langkah yang tadi sudah disebutkan. Contoh, antum itu kan sebelum wudu mestinya apa? Ghusl farji ya kan. Kemudian apalagi hasbi, kemudian asbi, barulah wudu. Setelah antum wudu, ya, kemudian ketika antum cek darah itu berhenti. Paham? Darah itu tidak keluar karena sejatinya wanita istihadah itu akan terus-terusan mengeluarkan darah. Makanya kenapa harus disumbat itu. Nah, tapi ketika antum setelah wudu dicek, lah kok darah ini berhenti. Lihat, kemudian berhentinya darah itu, dan artian tidak keluarnya darah itu cukup untuk, atau contoh jam 6.15. Nah, darah itu keluar lagi di jam 6.20. 5 menit, ada 5 menit kan? Yang jadi pertanyaan, 5 menit cukup gak untuk wudu dan sholat? Antum jawab. Enggak. Cukup, Enggak Ustaz. cukup. Hah? Gimana? Ada yang cukup gak? Katakan Enggak. enggak. Oke. Maka ya udah, wanita itu anggap bagaimana? Anggap sebagai orang yang dimana sudah melakukan dari awal. Dari awal apa maksudnya? Fayajamu syai'un, dari awal dia tidak wajib untuk mengulang sesuatu yang sebelumnya ia lakukan, yakni ghusl farji, kemudian hasbi, asbi, wudu. Tapi ketika contoh, 5 menit cukup untuk wudu dan sholat, maka ia wajib apa? Wajib mengulangi wudu, kemudian sholat. Paham nggak? Jadi perbedaannya gini, titik cara memahaminya gini. Apabila dia itu mengalami waktu di apa? Di inqita idamnya mengalami waktu hanya sebentar, ya udah lanjutkan langsung sholat, nggak usah wudu lagi. Tapi kalau dia itu mengalami waktu yang cukup untuk wudu dan sholat, ukurannya berarti sekitar 10 menit lah, darah itu berhenti, maka dia wajib wudu kembali, wudu lagi. Bahkan adapun ketika dia sholat itu harus diulang. Paham nggak? Sebab ini apa ya istilahnya, mudah tapi sulit. Paham nggak, Banat? Coba antum Ahlan berkomentar. Berarti Ustaz, itu tergantung inkitonya Ustaz ya? Iya, makanya kata anak titik temunya atau titik pemahamannya dari inkitonya. Waktu inkitonya kira-kira itu berapa menit berhenti darahnya. Saya itu 5 menit. Anak akan tanya balik, 5 menit cukup untuk wudu dan sholat? Enggak, ya udah langsung aja lanjutkan, nggak usah mengulang wudu. Ustaz, 5 menit itu cukup untuk wudu dan sholat. Maka wudu yang antum tadi sudah lakukan dalam keadaan apa? Keluar darah mustahadah, itu harus diulang lagi, maksudnya gitu. Oke ya, lanjut. Wahalaha ang tusolliya ba'dan kita idam ida tadatil inkito'a adam wa audahu. Ini sekarang gini, Ustaz, boleh nggak bagi wanita istihadah ketika darah itu berhenti kemudian sholat? Nah, apabila dia memiliki kebiasaan darah istihadahnya itu berhenti keluar, yang jadi pertanyaannya,
Coba di waktu berhenti darahnya itu boleh nggak sholat? Oke, kembali lagi. Boleh nggak wanita istihadah saat ketika darahnya inkito kemudian sholat? Contohnya bagaimana? Contohnya dia itu memiliki adat, memiliki kebiasaan si keluar darahnya itu yakni mufarraqah. Mufarraqah itu keluar berhenti. Yang jadi pertanyaan di berhentinya darah, dia boleh enggak sholat? Paham enggak pertanyaannya? Nanti bisa memfilter enggak pertanyaan anak? Bana atau Sadarit? Oke. Jawabnya gini. Annaha laha ang tasro'a bisolah ida tadat audadam an kurbin. Jawabnya gini. Seorang wanita boleh melaksanakan sholat saat ketika inkito dam dengan catatan apabila terbiasa datangnya darah itu hanya sebentar. Ustadz, boleh enggak ketika saya itu wanita mustahadoh tapi punya kebiasaan si darahnya itu mufarraqah, enggak mutasilah, dalam artian 2 jam berhenti, 2 jam keluar darah lagi, 2 jam berhenti, 2 jam keluar lagi. Yang jadi pertanyaannya Ustadz, di jam yang tidak mengeluarkan darah boleh enggak saya melaksanakan sholat? Langsung melaksanakan sholat? Maksudnya wudu langsung melaksanakan sholat? Jawabannya boleh melaksanakan sholat saat ketika inkito ida tadat audadam min urbin, apabila dia itu memiliki kebiasaan datangnya darah lagi itu tidak lama di masa yang sebentar. Atau au akhbaroha siqatun arifun bi awdihi an kurbin. Ini nih sulit ini menurut anak mungkin antum akan pahamnya beberapa persen. Tapi enggak apa-apa. Ketika antum tidak paham, antum jawab tanya aja ke anak ya. Au akhbaroha siqatun arifun bi awdihi an kurbin, atau antum itu banat dikasih khobar oleh dokter yang sikoh yang terpercaya bahwa darah itu akan datang lagi di waktu yang dekat. Oke, jadi angka pertama, bolehnya seorang wanita saat ketika inkito dam, saat ketika mustahadoh kemudian inkito dam, bolehnya langsung melaksanakan sholat dulu, langsung sholat tanpa ada istilah di goslul farji dulu, kemudian apalagi kaswi, kemudian aswi. Pertama, tidak tadat mau dadam an kurbin ya. Apabila dia memiliki kebiasaan datangnya darah itu tidak lama. Kedua, diberi kabar informasi oleh dokter yang sikoh yang tahu bahwa darah itu akan kembali di waktu yang sebentar. Summa in lam ya'ud didam an kurbin bana butlanul wudu wassalah. Tapi apabila ternyata atau nyatanya pas waktu inkito wanita itu tidak keluar lagi darah di waktu yang sebentar, berarti wudu dan sholatnya wanita tersebut batal. Dalam artian harus diulang kembali.
ini. Ustaz Adit. Kolil, Ustaz. Dari mana coba antum ahlan alam banat kemudian banin ada pertanyaan nggak apa Iya, coba bisa pertanyaannya? mama. Tuh, Bika. Alan banat ada nggak pertanyaannya? Alan? Jadi ginilah simpelnya gini. Bolehnya lihat saat ketika inkito dari damul istihadoh, bolehnya wudu langsung sholat. Lihat, bolehnya wudu langsung sholat itu apabila di inkitonya ya, di jam inkitonya apabila pertama punya kebiasaan bahwa datangnya darah tersebut itu tidak lama, hanya waktu sebentar, atau si bidan atau si siapa si dokter mengatakan wah ini memang darah yang akan keluar berhubung sekarang sedang infeksi ya, datang darah setelahnya dalam artian setelah ini itu gak bakal lama, hanya sebentar, berarti boleh wanita yang istihadah itu wudu langsung sholat. Tapi nyatanya ternyata keluar darah ini lama ya, berarti sholat yang ia lakukan dan wudu yang ia lakukan itu batal. Paham nggak, Banat? Alan, ini sedikit lagi. Nantilah setelah ini baru pertanyaan. Wa idalam ta'tad auda damba dalam in kita. Apabila dia itu tidak terbiasa keluar darah. Nah, bima yasaudu an wasolah. Dalam artian in kitonya itu, in kito total tanpa ada mufarroqoh, keluar darah. Yani keluar berhenti. Total. Tidak memiliki kebiasaan seperti itu. Kalau in kita ya udah in kita total. Bima yasaudu an wasolah. Yani dengan waktu, itu waktu ya, zaman yang cukup untuk melaksanakan wudu dan sholat. Aulam yukhbirha arifun bi'audihi an kurbi, dan memang tidak ada informasi dari bidan atau dokter yang mengatakan bahwa darah ini akan datangnya sebentar. Fala yajulaha an antusalliya bihadal wudu, maka wanita itu tidak boleh sholat menggunakan wudu tersebut. Contohnya bagaimana? Contohnya gini. Wanita sedang istihadoh. Lihat. Banat sedang istihadoh. Langkah pertama saat ketika akan melaksanakan sholat membasuh, yakni ghusl farji, kemudian disumbat, kemudian pakai pembalut. Nah, kemudian bi asna'is sholah, di tengah-tengah sholat darah itu berhenti. Berhentinya itu dengan jeda yang lama. Dalam artian berhentinya itu sangat lama, yang cukup untuk melaksanakan wudu dan sholat. Maka wudu dan sholatnya orang tersebut itu hukumnya batal. Batal. Kedua, pakai ghusl farji, kemudian pakai pembalut, kemudian pakai sumbat. Setelah itu wudu. Habis wudu langsung darah itu berhenti. Berhenti. Jadi pertanyaannya, diberhenti darah itu boleh enggak sholat? Boleh enggak? Maksudnya dalam artian gini Ustaz Adit. Contoh, dia itu setelah wudu itu
ternyata darah itu berhenti in kito. Nah, boleh nggak dia itu pakai wudu? Wudu yang itu, paham nggak? Wudu yang dimana saat ketika wanita itu melaksanakan wudu yang masih keluar darah. Paham nggak? Paham. Nah, jawabannya itu tergantung waktu. Apabila inkitonya atau berhentinya itu dengan jarak yang tidak cukup untuk wudu dan sholat, maksudnya, maka nggak usah. Dalam artian, ya udah lanjutkan. Anggap bahwa itu jeda sebentar. Tapi kalau contoh, wah ini lama. Ternyata, contoh, waktu inkito, itu kan setelah wudu, pas waktu sholat pun masih inkito. Setelah sholat lah, oh ini masih inkito. Ini masih inkito, maka wudu dan sholat itu batal. Maksudnya bagaimana? Wanita itu harus mengulangi lagi. Karena tidak berlaku standaritas keabsahan sholat tersebut yang sedang inkito, itu bukan menggunakan wudu yang sedang istihadah. Paham nggak? Wudu yang masih keluar darah. Paham nggak, Banat? Hah? 6. Ustaz Adit? Jelas? 6, Ustaz. Oke, paham ya? Ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak ada, ini di sini setengah 6 nih. Paham, Ustaz. Alan, Banat, antum boleh bertanya dua soal. Alan yang belum antum pahami, Alan tanyakan ke anak. Siapapun boleh. Alan, Ustaz Adit? Nggak ada. 6, Ustaz. Mafish. Mapis soal? Oke, kalau mapis soal nggak apa-apa ya. Anak tutup dulu. Semoga bermanfaat apa yang telah saya sampaikan, dan juga bisa diamalkan terhadap orang lain, minimalnya terhadap diri antum sendiri. Terima kasih ya semuanya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.